Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita belajar Sekolah Sabat, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, puji syukur Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kau telah memimpin kami di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan pelajaran Sekolah Sabat. Biarlah dengan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat, kami dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dan kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga iman kami bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Anak Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat hari Rabu 13 November 2024 yang berjudul adalah Kesaksian Thomas. Bacalah Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat yang ke-20, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ayat yang ke-21, maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Ayat yang ke-22, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Ayat yang ke-23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ayat yang ke-24, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ayat yang ke-25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Ayat yang ke-26, 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat yang ke-27, kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ayat yang ke-28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ayat yang ke-29, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ayat yang ke-30, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Ayat yang ke-31, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Apakah yang dapat kita pelajari dari kisah Thomas tentang iman dan keraguan? Apakah kesalahan utama yang dibuat oleh Thomas? Kristus menampakkan diri kepada murid setelah kebangkitannya. Ketika mereka sedang bersembunyi di sebuah ruangan karena ketakutan, Thomas tidak bersama mereka. Kemudian ia mendengar laporan tentang kebangkitan dari murid-murid yang lain, tetapi ia putus asa. Hal ini tidak sesuai dengan gambarannya tentang kerajaan. Dan ia juga pasti bertanya-tanya, mengapa Yesus mengatakan dirinya kepada murid-murid yang lain, sementara ia sendiri tidak berada di sana. Thomas berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Yohanes 20 ayat 25. Thomas menyebutkan syarat imannya.
Pendekatan kepada iman seperti ini telah berulang kali muncul dalam Injil Yohanes. Nikodemus menjawab Yesus dengan berkata, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua?" Yohanes 3 ayat 4. Wanita di sumur bertanya, "Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu?" Yohanes 4 ayat 11. Orang banyak yang telah diberi makan dengan 5 roti dan 2 ekor ikan bertanya, "Tanda apakah yang Engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu?" Yohanes 6 ayat 30. Perspektif melihat dan kemudian percaya, inilah yang dilawan oleh Injil Yohanes. Ketika Yesus bertemu dengan Thomas setelah kebangkitan, dia mengundangnya untuk datang, melihat dan menjamah tubuhnya yang telah bangkit. Tetapi kemudian dia berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Yohanes 20 ayat 29. Allah tidak pernah meminta kita untuk percaya tanpa memberikan bukti yang cukup untuk mendasari iman kita. Keberadaannya, karakternya, kebenaran firman-Nya, semuanya diteguhkan oleh kesaksian yang menarik bagi akal budi kita, dan kesaksian ini berlimpah. Namun Allah tidak pernah menghapus kemungkinan adanya keraguan. Iman kita harus bertumpu pada bukti, bukan pada demonstrasi. Ellen G. White, Kebahagiaan Sejati, halaman 105. Melalui firman Tuhan, melalui ciptaan, dan melalui pengalaman pribadi, kita telah diberikan banyak sekali bukti yang luar biasa untuk iman kita kepada Yesus. Jika seseorang bertanya kepadamu, "Mengapa engkau percaya kepada Yesus?" Apakah yang akan engkau katakan? Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa surga, terima kasih Tuhan atas pelajaran pada hari ini. Kami sudah mendengarkan Engkau berfirman. Ketika kami meragukan Engkau Tuhan sebagai juru selamat dan penebus kami, Engkau selalu datang kepada kami ya Tuhan. Sama seperti Thomas juga meragukan akan kehadiran Tuhan, meragukan akan kebangkitan Tuhan. Tapi pada hari ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah benar-benar juru selamat dan penebus kami. Berkati kami ya Tuhan, ampunkan dosa kami yang banyak. Kehendak mulai yang jadi, dalam nama anak Yesus kami berdoa. Amin.